Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Jelaskan bagaimana sejarah komputer hingga komputer sekarang ini. Perkembangan komputer dari masa ke masa selalu mengalami peningkatan. Pada awalnya, komputer bukanlah alat yang diciptakan untuk berbagai kegunaan seperti sekarang ini. Komputer awalnya hanya diciptakan sebagai alat untuk mempermudah perhitungan. Namun, seiring perkembangan zaman, komputer terus berevolusi menjadi mesin serbaguna, khususnya pada bidang industri dan penelitian. Komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage. Kecerdasan logika matematikanya yang sangat spesial membuatnya mampu menciptakan sebuah mesin yang disebut dengan Analytical Engine pada tahun 1882. Sebuah mesin yang berfungsi sebagai alat perhitungan umum. Beberapa tahun setelahnya, muncul John Viacensoft dengan komputer rancangannya Viacensoft Bailey Computer pada tahun 1937 yang kemudian dianggap resmi menjadi komputer elektronik pertama di dunia. Selang beberapa tahun, muncullah ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer yang diperkenalkan oleh John Mauchly dan G. Preston and Co. Sebuah mesin yang dibuat oleh kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan University of Pennsylvania. Terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder, menjadikan komputer tersebut mesin yang sangat besar dan mengonsumsi daya sebesar 160 kW. Setelah tahun 1940, komputer dikelompokkan menjadi 5 generasi. Generasi pertama tahun 1940 sampai 1956, komputer generasi pertama menggunakan vacuum tube untuk sirkuit dan drum magnetik untuk memori dan seringkali berukuran sangat besar. Komputer generasi ini membutuhkan biaya yang sangat mahal untuk membeli dan mengoperasikannya. Komputer generasi pertama juga menggunakan banyak listrik dan menimbulkan panas berlebihan dan menyebabkan kerusakan. Operasi komputer ini mengandalkan bahasa mesin, bahasa pemrograman tingkat rendah yang dipahami oleh komputer dan hanya bisa memecahkan satu masalah dalam satu waktu saja. Generasi kedua tahun 1956 sampai 1963, transistor menggantikan vacuum tube dan mengantarkan komputer ke generasi kedua. Transistor ditemukan pada tahun 1947, namun tidak digunakan secara luas pada komputer hingga akhir tahun 1950-an. Transistor jauh lebih unggul dibandingkan vacuum tube generasi pertama. Dengan menggunakan transistor, komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, lebih hemat, dan lebih andal daripada generasi pendahulunya. Komputer generasi ini bergeser dari sandi bahasa mesin biner ke bahasa simbolik atau rakitan yang memungkinkan programmer menentukan instruksi dalam kata-kata. Generasi ketiga tahun 1964 sampai 1971, Integrated Circuit. Perkembangan Integrated Circuit merupakan ciri khas dari komputer generasi ketiga. Ukuran transistor dibuat lebih kecil dan diletakkan pada chip silikon atau semikonduktor yang secara drastis meningkatkan kecepatan dan efisiensi komputer. Pengguna komputer generasi ini berinteraksi melalui keyboard dan monitor yang dihubungkan dengan sistem operasi yang memungkinkan perangkat menjalankan berbagai aplikasi dalam satu waktu. Generasi keempat tahun 1971 sampai sekarang. Mikroprosesor komputer generasi keempat dimulai dengan penemuan mikroprosesor. Mikroprosesor berisi ribuan IC. Tilhoff memproduksi mikroprosesor pertama pada tahun 1971 untuk Intel yang dikenal dengan Intel 4004. Generasi kelima sekarang sampai seterusnya, Artificial Intelligence. Komputer generasi kelima didasarkan pada Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan yang masih dalam proses pengembangan. Meskipun ada beberapa aplikasi yang sudah bisa digunakan saat ini menggunakan Artificial Intelligence. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga pada video berikutnya.